Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di tempat yang mulia ini, di salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita ke tempat ini ikhlas karenanya, dan semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Seperti yang telah antum ketahui bersama, insyaallah kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari salah satu warisan ulama salaf, salah satu peninggalan ulama ahli sunnah wal jamaah, yaitu kitab Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, salah satu ulama ahli sunnah wal jamaah yang sangat masyhur. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, mungkin yang ikut kajian kita pertama kali di masjid ini masih ingat tema keistimewaan akidah salaf, ya, edisi perdana kita kajian di masjid ini tentang keistimewaan akidah salaf, bahwasanya ilmu tentang akidah yang kita maksud akidah salaf adalah ilmu yang paling mulia dan ilmu yang paling wajib dipelajari. Imam Al-Lalikai rahimahullah di awal kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan fa inna aujaba ma'alal mar'i ma'rifatu usuliddin. Yang paling wajib dipelajari oleh seorang hamba, seseorang yang mengaku muslim, adalah mengetahui, mempelajari tentang akidah atau usuluddin, prinsip-prinsip agama, usulus sunnah. Oleh karena itulah kita kalau sudah yakin masalah hal ini, kita praktekkan, yaitu dengan kita mempelajari salah satu referensi akidah salaf, akidah ahli sunnah, di antaranya kitab Ushulus Sunnah oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Jadi sekali lagi, jangan pernah ada keraguan, jangan pernah ada istilahnya kepelin-pelanan, kemincela-mincelian, bahwasanya ilmu tentang akidah adalah ilmu yang paling wajib dipelajari. Bahwasanya di antara keistimewaan karakteristik ahli sunnah wal jamaah selalu memprioritaskan pelajaran tentang
al-aqidah. Ini min khosais ahli sunnah, kata para ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan ini bukan sekedar slogan, perlu kita praktekkan. Di antaranya dengan sekarang kita akan memulai belajar mengajar kitab akidah yang sekali lagi merupakan salah satu warisan ulama ahli sunnah wal jamaah, yaitu Imam ahli sunnah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Tentunya tentang biografi beliau, ana rasa antum sudah paham semuanya, tidak perlu dilakukan lagi tentang siapa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Beliau lahir di negeri Baghdad di Irak sana tahun 164 Hijriah, meninggal tahun 241 Hijriah rahimallahu ta'ala. Dan pujian para ulama terhadap beliau sangat luar biasa. Di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimallah, yang juga merupakan gurunya Imam Ahmad. Beliau mengatakan, taraktu Baghdad wa ma khalaftu ahadan atqa wala afqah min Imami Ahmad rahimallahu ta'ala. Aku meninggalkan negeri Baghdad dan tidak ada seorang pun yang aku tinggalkan di sana yang lebih bertakwa dan yang lebih paham ilmu agama daripada Imam Ahmad rahimallahu ta'ala. Dan ulama mengatakan, innallaha yansuru hadad din birrajulain. Allah menolong agama Islam lewat perantara dua manusia. Yang pertama bi Abi Bakar As-Siddiq yaumar riddah, yaitu lewat Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau memerangi orang-orang yang murtad. Dan yang kedua bi Imami Ahmad yaumal mihnah, dan Allah menolong agama ini lewat perantara Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau menghadapi fitnah keyakinan akidah kufur Al-Quran makhluk. Bagaimana beliau tetap tegar mengatakan Al-Quran kalamullah meskipun harus menghadapi siksaan, dikriminalisasi oleh 3 khulafa pada waktu itu, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wathiq. Namun beliau tetap tegar di atas akidah Al-Quran kalamullah. Meskipun beliau dikriminalisasi oleh pemimpin pada waktu itu, beliau tetap menyeru untuk bersabar. Dan ketika ada yang mau memberontak, beliau mengatakan alaikum bil inkar fi qulubikum. Tetap kalian mengingkari dalam hati kalian, wala tanzi'u yadan min ta'atin, jangan memberontak. Ini ketegaran ulama salaf, ulama ahli sunnah wal jamaah, yaitu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Maka tidak aneh kalau ada ulama yang mengatakan tadi Allah menolong agama ini lewat perantara dua manusia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq ketika memerangi orang-orang murtad. Seandainya bukan karena karunia dari Allah, kemudian karena jasa Abu Bakar As-Siddiq, sudah habis kaum muslimin, tidak dikenal lagi kaum muslimin. Demikian pula seandainya bukan karena karunia dari Allah, kemudian karena perjuangan pengorbanan Imam Ahmad, kita nggak akan pernah mengenal akidah Al-Quran kalamullah rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Itu sekilas biografi Imam Ahmad rahimallahu ta'ala. Sekarang langsung saja kita masuk kepada pembahasan kitab Ushulus Sunnah oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu ta'ala. Imam Ahmad rahimahullah berkata, Ushulus Sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasul sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim. Ushulus Sunnah, prinsip-prinsip sunnah menurut kami. Kata-kata Ushulus Sunnah, usul artinya prinsip-prinsip. As-sunnah di sini yang dimaksud adalah al-aqidah. Kata para ulama, kata-kata as-sunnah kalau dimutlakkan itu memiliki beberapa makna, tergantung redaksinya. Yang pertama, as-sunnah bisa berarti
metode hidupnya Rasulullah SAW. Entah itu hukumnya wajib atau mustahab. Seperti ketika Rasul bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiin." Pegang erat sunnahku dan sunnah para khulafa' rasyidin. Ini sunnah yang bermakna umum. Jalan hidupnya Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, metode hidupku, maka dia bukan dari golonganku. Yang kedua, as-sunnah bisa berarti mustahab, seperti istilah ulama fikih. Tahiyatul masjid itu hukumnya mustahab. Bersiwak sebelum sholat itu mustahab, sunnah. Ya. Yang ketiga, as-sunnah bisa berarti sinonim al-hadis. Taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah yaitu Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku yaitu apa? Hadisku. Dan yang keempat, di antara makna as-sunnah adalah al-aqidah. Dan inilah yang dipakai oleh para ulama-ulama dalam menulis kitab-kitab akidah. Mereka beri judul kitab mereka dengan as-sunnah. Ada namanya as-sunnah, syarhus sunnah, usulus sunnah. Contoh, kitab yang judulnya as-sunnah tentang akidah. Karangannya putra Imam Ahmad sendiri. Judulnya as-sunnah. Putranya Imam Ahmad namanya Abdullah bin Imam Ahmad punya kitab as-sunnah. Itu juga tentang akidah. Kalau yang saya punya ada 2 jilid. Ada kitab as-sunnah karangan Imam Al-Khallal, muridnya Imam Ahmad. Judulnya as-sunnah tentang akidah. Yang saya punya ada 3 jilid. Imam Al-Khallal. Demikian pula Imam Ibn Abi Asim punya kitab tentang akidah. Judulnya as-sunnah. Itu ada 1 jilid. Dan ditakhrij oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Ada lagi kitab judulnya Syarhus Sunnah. Di antaranya karangan siapa? Imam Al-Barbahari rahimahullah. Siapa lagi? Imam Al-Muzani, muridnya Imam Asy-Syafi'i, punya kitab Syarhus Sunnah. Ada lagi namanya Usulus Sunnah. Di antaranya kitab yang akan kita kaji ini. Judulnya Usulu As-Sunnah. Kalau diterjemahkan tadi, prinsip-prinsip akidah. Kenapa kau dinamakan akidah dengan As-Sunnah? Untuk membantah akidah yang bid'ah. Karena as-sunnah lawannya apa? Al-bid'ah. Itu diantara sebab penamaan kitab-kitab akidah dengan as-sunnah atau syarhus sunnah, usulus sunnah, sharihus sunnah. Itu diantaranya untuk membantah akidah-akidah yang bid'ah, yang sesat dan menyimpang. Kemudian kata-kata usulus sunnah indana, prinsip-prinsip akidah menurut kami di sini secara umum ahli sunnah wal jamaah. Dan secara umum apa yang tertulis dalam kitab akidah ulama salaf itu adalah ijma' salaf. Kata Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayis hafizallahu ta'ala dalam kitab beliau Haqiqatu Da'wah Salafiyah wa Kasyfu Syubhatil Asriyah, kalau kita mau tahu mana itu manhaj salaf, mana itu ijma' salaf, di antaranya lihat kitab-kitab akidah. Itu intinya ijma' salaf. Seperti yang akan kita lewati insyaallah ta'ala satu demi satu. Semoga Allah memberikan kemudahan dan pertolongan taufik hidayah kepada kita untuk kita bisa mengkhatamkan kitab ini dengan baik dan benar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Jadi apa yang ditulis oleh Imam Ahmad ini bukan karangan beliau sendiri. Artinya bukan dari pemikiran beliau. Beliau hanya menyampaikan ijma' salaf. Dan itu yang juga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan al-i'tiqadu laisa li wa laisa liman huwa akbaru minni. Akidah itu bukan karanganku sendiri.
bukan kalangan orang-orang yang senior dariku. Balil i'tiqad yu'khadhu anillahi wa rasulihi wa ma'ajama alaihi salaful ummah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahkan akan tetapi akidah itu sumbernya dari firman Allah, dari sabda Rasul, dan dari ijma' para salafus as-saleh. Makanya kalau kita lihat akidah Imam Bukhari seperti yang dicantumkan oleh Imam Al-Lalikai. Imam Al-Lalikai tadi, apa di antara yang kita sebut kitabnya tadi? Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Di jilid pertama, beliau menyantumkan beberapa akidah ulama salaf. Ada akidahnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, akidahnya Imam Bukhari, akidahnya Imam Ahmad. Kitab Ushul Sunnah ini juga dinukil oleh Imam Al-Lalikai dalam kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Bukhari seperti yang dinukil oleh Imam Al-Lalikai tadi, Imam Bukhari sebelum menyebutkan akidah beliau, poin-poin akidah beliau, beliau mengatakan laqitu aktsar min alfi rajulin minal ulama bil amsar. Aku telah berjumpa dengan lebih 1000 ulama di seluruh penjuru negeri. Beliau sebutkan beberapa guru beliau dan dari mana saja mereka. Kemudian beliau mengatakan, "Fama ra'aitu ahadan minhum yakhtalif fi annal imana qaulun wa amal." Dan aku tidak pernah melihat seorang pun dari mereka yang berselisih tentang akidah berikut ini. Di antaranya masalah definisi iman adalah ucapan dan perbuatan. Jadi intinya sekali lagi, apa yang tercantum dalam kitab-kitab akidah ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah hakikatnya adalah ijma' para ulama salaf, ulama ahli sunnah wal Jamaah. Adapun seperti tadi dikatakan ini akidahnya Imam Bukhari, ini akidahnya Imam Ahmad, akidahnya Imam Syafi'i, bukan mereka yang mengarang sendiri. Namun kenapa dinisbatkan kepada mereka? Karena mereka yang menyampaikan dalam kitab-kitab mereka. Seperti di sini Imam Ahmad, beliau yang apa? Mencantumkan akidah salaf dalam kitab beliau. Maka dinisbatkan kepada beliau sebagai penulis, sebagai penyampai saja. Ushulus sunnah indana. Prinsip-prinsip akidah menurut kami, menurut ahli sunnah, menurut ijma' para as-salaf. Apa di antara ushulus sunnah? Yang pertama, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasul sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim. Berpegang teguh dengan ajaran, pemahaman para sahabat Rasul SAW dan mengikuti jejak mereka. Ini adalah manhaj dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kata sebagian para ulama, Imam Ahmad menyampaikan di awal kitab Ushulus Sunnah poin yang satu ini untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya akidah yang akan beliau sampaikan itu akidahnya para sahabat. Beliau tidak mengarang akidah sendiri. Namun apa yang beliau sampaikan adalah pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah intisari dari dakwah salafiyah. Apa itu dakwah salafiyah? Seruan kepada pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Dakwah salafiyah hanya menyeru umat Islam agar kembali kepada Islam yang murni, Islam ala para sahabat Rasulullah SAW. Karena Islam yang murni itulah yang pernah dirasakan oleh para sahabat Rasulullah SAW sebelum tercampurnya Islam dengan kotoran-kotoran syirik, khurafat, dan al-bidah. Sebagaimana kata Rasul, taraktukum al-bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih. Ini Rasul meninggalkan para sahabat di atas Islam yang putih bersih. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Jelas yang hak mana yang batin.
mana syirik, mana tauhid, mana bid'ah, mana sunnah. Jelas semuanya. Kalau sekarang kan banyak yang samar-samar, nggak paham mana itu tauhid, mana syirik, mana bid'ah, mana sunnah. Illa marhamallah. Namun di zaman para sahabat, Islam masih murni bersih. Kata Rasul, alal bayda lailuha kana hariha. Dan tidaklah yang berpaling dari yang putih bersih tersebut kecuali akan binasa. Maka inilah sekali lagi intisari dari dakwah salafiyah, seruan kepada ajaran para sahabat Rasul dalam semua bidang agama ini. Dalam masalah akidah, ibadah, muamalah, akhlak, metode dakwah, dan seterusnya. Terutama dalam masalah al-akidah. Karena inilah pembeda antara ahli sunnah dengan ahli al-bid'ah, seperti yang akan disampaikan oleh Imam Ahmad pada poin setelah ini. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, mengikuti pemahaman para sahabat dalam beragama ini, hukumnya bukan mustahab, boleh dikerjakan, boleh tidak. Ini hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap muslim muslimah berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena ini adalah perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Tadi malam kajian ba'da maghrib hari Jumat kemarin, kita berkaitan dengan masalah ini, yaitu jalan para sahabat, jalan menuju surga. Kita sampaikan dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran tentang wajibnya mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya dalam surat Al-Fatihah yang setiap hari kita baca, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Dan Allah telah menunjukkan jalan yang lurus, jalannya para sahabat Rasulullah SAW. Maka wajib kita mengikuti jejak mereka. Oleh karena itulah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika mentafsirkan ayat ini, as-siratal mustaqim, beliau mengatakan, walihada fassara salaf as-siratal mustaqim bi Abi Bakar wa Umar wa bi ashabi Rasulullah SAW. Oleh karena itulah para salafus saleh mentafsirkan as-siratal mustaqim dengan jalannya Abu Bakar, jalannya Umar, jalannya semua para sahabat Rasulullah SAW. Kalau kita mau siratal mustaqim, ikuti jejak para sahabat Rasul. Dan apalah artinya kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, namun kita menyimpang dari jalan para sahabat, tidak mau jalannya para sahabat. Na'udzubillah min dzalik. Ini istilahnya seperti orang berdoa, ya Allah berikan kami rezeki, namun dia nggak mau kerja, nggak mau berusaha. Ini sekali lagi tidak benar sama sekali. Kalau kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, ikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW. Demikian pula di antara dalil wajibnya mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW, Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang pertama lagi terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin kaum al-ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Wa a'dalahum jannatin tajri tahtal anhar, dan Allah sediakan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ini keutamaan mengikuti para sahabat, akan mendapatkan ridha Allah, mendapatkan surga Allah. Maka ma'asal muslimin, kalau kita mengharapkan surga Allah, ini jalan menuju surga Allah. Yaitu siapa? Jalannya siapa? Jalan as-sabiqinal awwalin minal muhajirin wal ansar, terutama dalam masalah al-aqidah. Demikian pula firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Surat At-Taubah ayat 119. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama as-sadiqin, orang-orang yang jujur, yang benar. Siapa orang-orang yang sadiqin? Allah sebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 8 tentang kaum muhajirin yang surunallaha wa rasulah, mereka menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus sadiqun, mereka lah para sahabat, orang-orang yang jujur. Maka ini perintah Allah,
untuk kita mengikuti jejak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadi, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin." Peganglah sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Secara umum di antara khulafa ar-rasyidin adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lebih khusus lagi ya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum jami'an. Dan Rasul ketika ditanya tentang siapa kelompok yang selamat dari 73 kelompok umat Islam, beliau mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi sataftariqu hadil umma ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umat Islam terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya man hiya ya Rasulullah, siapa yang selamat itu wahai Rasulullah, beliau menjawab ma'ana alaihi wa ashab, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Kalau kita mau selamat di dunia wal akhirah, ikuti jejak para sahabat. Inilah al-firqatun najiyah. Maka ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, tanamkan, camkan dalam diri kita, tidak ada jalan keselamatan di dunia wal akhirah kecuali dengan kita mengikuti jejak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala bidang agama ini. Jangan hanya slogan saja, buktikan, yaitu dengan kita pelajari akidah mereka, kita pelajari bagaimana tata cara ibadah mereka, akhlak mereka, dakwah mereka. Karena sebagian kelompok juga mengaku kita juga ma'ana ali wasabi, tapi kalau lihat akidahnya menyimpang dari akidah para sahabat. Contoh misalnya masalah tauhid al-uluhiyah. Para sahabat setelah Rasul meninggal dunia, tidak ada riwayat yang sahih mengatakan mereka ngalap berkah di kuburan Rasul. Mereka minta doa kepada Rasul. Mereka berdoa, ya Rasulullah, berikan kami syafaat. Tidak ada. Karena mereka tahu itu syirik kepada Allah. Karena mereka apa? Telah diajarkan Rasul untuk minta langsung kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Mereka cinta, sangat cinta kepada Rasul. Mereka yang paling cinta kepada Rasul. Namun mereka tidak menuhankan Rasul. Mereka tidak berlebihan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul masih hidup, iya, mereka sahabat minta doa kepada Rasul. Seperti kisah orang Arab Badui datang ke masjid ketika Rasul khutbah Jumat, minta doanya Rasul. Betul, ketika Rasul masih hidup. Tapi ketika Rasul meninggal dunia, mereka tidak pernah datang ke kuburan Rasul minta didoakan oleh Rasul. Bahkan di zaman Umar bin Khattab ketika paceklik, mereka para sahabat tidak datang ke kuburan Rasul. Padahal mereka sangat cinta kepada Rasul. Namun mereka datang kepada pamannya Rasul Al-Abbas bin Abdul Muttalib minta didoakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akidahnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian pula tidak ada para sahabat yang mentakwil ayat-ayat sifat atau hadis-hadis sifat. Tidak ada sahabat yang mengatakan yang turun ke langit dunia adalah rahmat Allah seperti malam terakhir. Tidak. Ketika mereka mendengarkan sabda Rasul, yanzilu rabbuna tabaraka ta'ala, Allah turun ke langit dunia, ya sudah, mereka pahami apa adanya. Ketika mereka melewati ayat Ar-Rahman alal asyistawa, Allah istiwa tinggi di atas arsy, tidak pernah mereka mengatakan oh arti istiwa itu adalah menguasai. Tidak ada. Yang ada dari tafsir ulama tabi'in yang mereka muridnya para sahabat, yang mereka menimba akidah dari para sahabat, arti istawa ala wartafa, Allah tinggi di atas al-arsy. Ini akidah para sahabat. Demikian pula kalau kita mengaku mengikuti jejak para sahabat Rasul, jangan mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah mengatakan, nahana kubarauna min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para pembesar senior sahabat Rasul melarang kami. Apa yang mereka larang? La tasubbu umara'akum. Jangan mencaci maki pemimpin kalian. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Rasul SAW. Beliau mengatakan awwalu nifaqil mar'i ta'nuhu ala wali amrihi.
awal kemunafikan pada diri seseorang kalau dia mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Naudzubillah min dzalik. Kalau mengaku pengikut sahabat, ini ajaran para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin rahimani warhamukumullah, dan para salafus saleh juga menyeru kepada ittiba kepada sahabat Rasul SAW. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dalam ucapan beliau yang sangat luar biasa indahnya, beliau mengatakan, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang ingin mencari suri teladan, jadikan para sahabat Rasul sebagai suri teladan. Kenapa demikian? Fa innahum kanu abarra hadil ummati quluban. Karena mereka adalah orang yang paling baik hatinya. Wa a'maqahum ilman, yang paling pandai dalam ilmu agama, yang paling mendalam ilmu agamanya. Wa aqallahum takallufan, tidak berlebih-lebihan dalam urusan agama, tidak ekstrim. Wa aqwamahum hadyan, mereka para sahabat yang paling lurus petunjuknya. Wa ahsanahum halan, dan yang paling baik keadaan mereka. Seperti yang Allah telah katakan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Allah berfirman di antaranya dalam surat Al-Fatah ayat 29 atau terakhir, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kata Allah, Muhammad adalah utusan Allah, dan yang bersama beliau, siapa mereka? Para sahabat. Bagaimana sifat mereka? Mereka keras tegas kepada orang kafir, mereka lemah lembut kasih sayang kepada sesama mereka orang-orang beriman. Engkau melihat para sahabat ruk'an sujud, ruku sujud, mengharapkan karunia dan keutamaan dari Allah. Allah tahu hati para sahabat ikhlas. Ini kata Allah, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ini sekali lagi pujian Allah kepada para sahabat Rasulullah SAW luar biasa. Bahkan kata Allah, para sahabat sudah Allah puji, sudah Allah sebut sebelum para sahabat lahir ke dunia ini. Itulah perumpamaan mereka dalam Taurat dan Injil. Allah telah memuji para sahabat Rasul di dalam kitab Taurat wal Injil sebelum para sahabat terlahir di atas muka bumi. Mereka yang paling baik keadaannya. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabi wa iqamati dini. Mereka para sahabat adalah sekelompok orang yang dipilih oleh Allah menemani nabinya dan untuk menegakkan agamanya. Para sahabatlah yang telah menguasai dunia. Mereka yang telah berhasil menaklukkan dua negara dikuasa, Romawi dan Persia. Makanya kata Imam Malik rahimahullah, lan yusliha akhir hadil ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan memperbaiki generasi akhir umat ini kecuali dengan apa yang memperbaiki generasi awal umat ini, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Kalau kaum muslimin sekarang mau jaya, mau menang, harus mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW. Mereka menang bukan karena ekonomi. Ekonomi mereka pas-pasan, banyak yang di bawah garis kemiskinan. Tapi mengapa mereka bisa menaklukkan dua negara dikuasa? Contoh dalam perang Khandaq saja, itu Rasul ketika menggali parit, kata sebagian para sahabat, Rasul mengganjal perut beliau dengan batu, menahan lapar. Tapi mengapa mereka bisa menang? Rahasianya kata para ulama at-tauhid. Karena mereka tegar di atas at-tauhid dan mereka jauh dari kesyirikan. Dan inilah yang Allah firmankan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinan lahum dinahum wa la dirtadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal soleh
untuk menjadikan mereka sebagai khalifah, pemimpin, penguasa di atas muka bumi ini, sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai penguasa, dan Allah menjadikan agama mereka kokoh, dan Allah merubah ketakutan mereka dengan keamanan. Syaratnya kata Allah, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, beribadah kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik. Ini rahasia kemenangan para sahabat, menghidupkan, menegakkan tauhid, memerangi kesyirikan, dan dengan mereka ittiba kepada ajaran Rasulullah SAW. Itu rahasia kemenangan para sahabat, tauhid dan ittiba. Contoh di zaman Abu Bakar As-Siddiq, ketika banyak orang-orang murtad, mereka mau menyerang kota Madinah. Sebagian sahabat memberikan masukan, ya Abu Bakar As-Siddiq, alangkah baiknya pasukan yang ada di tengah jalan, yaitu pasukan Usama, ditarik mundur untuk menjadi benteng di kota Madinah, biar nggak diserang oleh orang-orang Arab Badui yang murtad. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Waladi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, lau jaratil kilabu ala arjuli azwaji Rasul SAW ma radatu jaisan arsalahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya anjing-anjing itu mengerumuni kaki-kaki para istri Rasul SAW, aku tidak akan memulangkan pasukan yang telah diutus oleh Rasul. Wala halal turiwaan aqadahu Rasul SAW, dan aku tidak akan menurunkan bendera yang telah dikibarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena pasukan Usama waktu itu dikirim oleh Rasul sebelum meninggal dunia. Sebelum selesai misi mereka, Rasul meninggal dunia. Abu Bakar menggantikan sebagai khalifah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, aku tidak akan memulangkan pasukan yang telah dikirim oleh Rasul, dan aku tidak akan mungkin menurunkan bendera yang dikibarkan oleh Rasul. Ittiba kepada sunnah Rasul. Di saat yang genting pun mereka selalu ittiba kepada Rasul. Apa akibatnya? Pasukan Usama menang, orang Arab Badui yang murtad kalah sebelum berperang. Ini ittiba, luar biasa buah manisnya. Maka sekali lagi, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, para sahabat suri teladan bagi kita semuanya, bagi umat Islam, terutama dalam menggapai kejayaan fid dunia wal akhirah. Semoga Allah menjadikan kita sebagai pengikut setia para sahabat, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka di surga kelak. Baik, sekarang kita pindah poin yang kedua. Wa tarkul bid'ai wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun. Prinsip akidah ahli sunnah adalah meninggalkan segala bentuk kebid'ahan. Entah bid'ah dalam akidah, bid'ah dalam ucapan, bid'ah dalam perbuatan, bid'ah dalam akidah, ibadah, metode dakwah, dan seterusnya. Sebagaimana yang Rasul sabdakan dalam hadis Irbad bin Sariyah tadi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin, peganglah sunnahku dan sunnah para khulafar rasyidin. Apakah cukup berpegang dengan sunnah saja? Tidak. Harus kata Rasul, iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap urusan agama yang diada-adakan, yang baru, yang tidak pernah diajarkan Rasul dan para sahabat, itu adalah bid'ah. Jadi istilah bid'ah itu bukan karangan Wahabi, ya. Istilah bid'ah itu sudah Rasul sebarluaskan, Rasul yang menviralkan, Rasul yang telah memperingatkan, ya, dalam berbagai kesempatan. Bahkan Rasul setiap memulai khutbah beliau, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, khutbah Jumat, pengajian beliau selalu membaca wa syarral umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan dalam urusan agama. Jadi bid'ah yang dilarang itu dalam urusan agama. Kalau ada yang membantah sedikit-sedikit bid'ah, maka jangan pakai HP. Ini orang yang
istilah orang Jawa nggak be, ya. Yang dimaksud bid'ah yang dilarang oleh Rasul, oleh para salaf, oleh para ulama ahli sunnah, bid'ah dalam masalah apa? Agama. Kalau urusan dunia, kata Rasul, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan dunia, kalau sekali lagi kata Rasul, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Makanya ulama punya kaidah al aslu fil asya al ibaha. Asal urusan dunia itu mubah. Silakan buat inovasi dalam urusan dunia. Namun dalam urusan agama, kata Rasul, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dari perkara yang baru dalam urusan agama. Ulama mengatakan al aslu fil ibadah al mana'. Asal dalam ibadah terlarang kecuali kalau ada dalil yang mensyariatkan. Jangan dibalik. Urusan dunia nggak mau inovasi. Urusan agama tiap hari ada inovasi. Inovasi zikir baru, cara zikir baru, akidah baru. Na'udzubillah min dalik. Rasul mengatakan man amila amalan laisa alai amna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amal ibadah tidak sesuai dengan ajaran kami, maka tertolak. Meskipun niatnya baik. Contoh dalam Sahih Bukhari, ada 3 sahabat Rasul SAW yang bertanya tentang ibadah-ibadahnya Rasul kepada para istri-istri Rasul. Ketika dijawab, mereka taqaluha, merasa ibadahnya Rasul itu masih sedikit. Namun mereka husnudzon, iya, karena Rasul sudah diampuni dosa-dosanya. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan, aku akan sholat malam, nggak tidur. Yang kedua mengatakan, aku akan puasa terus, nggak berbuka. Yang ketiga mengatakan, la atazawwajun nisa, aku nggak mau menikahi perempuan. Untuk apa? Fokus ibadah. Apa kata Rasul? Ini akhsyakum lillah. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Aku yang paling bertakwa kepada Allah. Walakinnani usolli wa arqud. Namun aku salat malam, aku juga tidur malam. Asumu wa uftir. Aku puasa dan juga berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi perempuan-perempuan. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, yang enggan mengikuti sunnahku, yang tidak mau dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Apalagi ma'asal muslimin, Islam sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah berfirman, pada hari ini, yaitu pada Hajatul Wada, kata Allah, aku telah sempurnakan agama ini bagi kalian. Sudah sempurna Islam ini. Dari A sampai Z, dari A sampai Ya, sudah komplit lengkap. Masalah akidahnya, ibadahnya, masalah zikirnya. Rasul mengajarkan kepada kita zikir mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Kurang apa? Yang sudah ada ajarannya saja ini banyak yang belum kita amalkan. Betul tidak? Kok masih mengarang-arang yang baru? Ya. Contoh tadi masalah zikir. Tadi, ya, pada waktu bangun tidur baca doa apa? Biasanya ke toilet. Masuk toilet apa zikirnya? Dibaca enggak? Keluar toilet ada zikirnya. Tadi keluar dari rumah menuju masjid ada zikir keluar rumah. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatannya enggak zikir tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah la haula wala quwata illa billah. Masuk masjid ada zikirnya. Keluar masjid juga ada zikirnya. Ini musim hujan. Hujan turun, apa doanya? Hujan selesai turun, apa zikirnya? Ada semuanya ajarannya. Pakai baju, lepas baju. Ini luar biasa. Kurang apa Islam itu? Kurang apa Rasul SAW itu? Makanya Rasul ketika Hajatul Wada, haji perpisahan, beliau mengatakan, hal balaghtu, wahai para sahabatku, apakah aku telah menyampaikan semua agama Allah, ajaran Allah? Para sahabat mengatakan, bala ya Rasul. Iya wahai Rasulullah. Rasul pun mengatakan, Allahumma syahad. Seraya mengisyaratkan jari telunjuk beliau ke langit, menunjukkan Allah fis sama, di atas langit. Ya Allah, saksikanlah para sahabatku. Maka Allah turunkan ayat tadi, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Bahkan orang Yahudi pun di zaman para sahabat tahu Rasul telah menjelaskan segala sesuatu kepada umatnya.
Ada seorang Yahudi, ini dalam Sahih Muslim kisahnya, datang kepada Salman Al-Farisi mengatakan, allamakum nabiyukum kulla syai' hatal khira'ah. Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai masalah buang hajat. Kata Salman Al-Farisi, ajal, betul. Rasul melarang kami menghadap ke kiblat ketika buang air kecil atau air besar. Ini sekali lagi orang Yahudi saya paham kesempurnaan Islam. Cuma naudzubillah min dzalik, mengapa banyak kaum muslimin tidak paham? Sehingga mereka harus apa? Membuat inovasi-inovasi baru dalam masalah agama, dalam akidah, ibadah, masalah zikir tadi, metode dakwah. Bukankah Islam sudah sempurna? Makanya ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, Imam Malik pernah berkata, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa membuat bid'ah, hal-hal yang baru dalam urusan agama, dan dia anggap itu bid'ah hasanah yang baik, maka dia telah menuduh Rasul mengkhianati agama Allah. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman, kata Imam Malik, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kalau Islam sudah sempurna, ya sudah. Amalkan yang sudah ada ajarannya. Kalau mengarang yang baru, seolah-olah dia mengatakan Rasul belum menyampaikan yang ini. Saya yang menemukannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini menuduh Rasul mengkhianati agama Allah. Katanya cinta Rasul, padahal kelakuannya na'udzubillahi min dzalik, ngemintir Rasul, menuduh Rasul mengkhianati agama Allah. Kemudian Imam Malik mengatakan, wa man lam yakun yauma idin dinan fala yakunul yauma dinan. Apa yang tidak dianggap agama di zaman para sahabat Rasul, maka itu bukan agama Islam sama sekali. Itu adalah bid'ah. Ini sekali lagi definisi bid'ah, segala yang baru dalam urusan agama yang tidak pernah diajarkan, dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab Al-I'tisam mendefinisikan bid'ah dengan ucapan ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'ah tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. Bid'ah adalah suatu ungkapan tentang hal-hal yang baru dalam urusan agama. Ini sekali lagi yang ditegaskan para ulama dalam urusan agama, dalam masalah akidah, ibadah, bukan urusan dunia, masalah HP, teknologi. Atau sebagian orang ketika diperingatkan bahaya bid'ah mengatakan, wah kalau begitu jangan naik pesawat kalau haji atau umroh, naik unta saja. Ini orang yang apa? Asbun. Yang dimaksud dengan bid'ah yang terlarang dalam urusan apa? Agama. Atau mengatakan kalau semua sikit-sikit bid'ah, maka dari ujung rambut sampai ujung kakimu bid'ah. Ini orang yang apa? Ngawur. Nggak paham masalah apa? Apa itu bid'ah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau ada yang mengatakan kalau sedikit-sedikit bid'ah ini kayak tukang sate. Sedikit-sedikit apa? Sate-sate. Ini Rasul yang mengatakan, bukan kita. Dalam setiap momen khutbah beliau, kajian beliau selalu membawakan kata-kata wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ini istilah syar'i, ini adalah sabda Rasul. Kalau ada yang alergi dengan istilah bid'ah, dia alergi dengan apa? Sabda Rasul, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya dalam Sahih Muslim, dalam Kitabul Jum'ah, lihat ya. Kok bahkan ya naudzubillah min dzalik. Ini pengalaman pribadi. Pernah kita safari dakwah di daerah luar pulau lah, agak terpencil ya di Kalimantan sana. Sebelum kita masuk masjid, ada info dari panitia, Ustadz, kata takmir masjid, tolong jangan membawakan kata-kata wa syarrul umuri muhdatsatuha kullu bid'atin dhalalah. Jadi sekedar istilah itu saja sudah apa? Kayak diruqyah. Ya, kalau orang kesurupan, kalau diruqyah Al-Quran kepanasan. Ini diruqyah hadis apa? Kullu bid'atin dhalalah. Kita nggak menyampaikan itu kecuali hanya ittiba, mengikuti ajaran Rasul.
Yang memulai kata-kata itu Rasul. Yang mengajarkan itu adalah Rasul, bukan karangan kita. Ya, Sahih Muslim hadisnya. Wa syarat umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Dan ini yang dilanjutkan oleh para ulama salaf, di antara Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Kalau yang mengatakan sedikit-sedikit bid'ah itu adalah Wahabi, Imam Ahmad Wahabi, Rasul Wahabi. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita sampaikan tadi, dakwah salafiyah hanyalah apa? Seruan untuk kaum muslimin mengikuti jejak para salafus saleh, para sahabat Rasulullah SAW. Dan mereka para salafus saleh mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Dan kata Imam Ahmad, fahiya dhalalatun, setiap bid'ah itu sesat. Dan ini bukan juga karangan Imam Ahmad. Ini bukan pertama kali yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Yang mengatakan bid'ah itu sesat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tadi Irbad bin Sariyah, dalam Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, Rasul mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat, kata Rasul. Dalam Sahih Muslim ditambah oleh Rasul wa kulla dhalalatin finnar, setiap yang sesat tempatnya di neraka. Dan itu pun bukan untuk menvonis si fulan masuk neraka, tidak. Ini ancaman bagi yang berbuat bid'ah. Bukan untuk kita menghukumi vonis satu persatu dari yang berbuat bid'ah itu di neraka. Jangan gagal paham. Dan itu pun sekali lagi Rasul yang mengatakan, bukan kita. Kita hanya sekadar melanjutkan tongkat estafet para sahabat Rasulullah SAW dan juga tongkat estafet Rasulullah SAW. Dan ini yang dipahami oleh para sahabat. Setiap bid'ah dalam urusan agama sesat, gak ada bid'ah hasanah. Yang pertama, ini ya Rasul yang mengatakan demikian. Dan ini yang dipahami oleh para sahabat. Di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan setiap bid'ah sesat meskipun semua orang menganggapnya baik. Karena ukurannya adalah sabda Rasulullah SAW, bukan ucapan kebanyakan orang. Kalau ada yang berdalil, lu bagaimana dengan ucapan Umar bin Khattab bahwasanya salat tarawih ketika itu dikatakan Umar bin Khattab, nikmatul bid'atu hadi, ini sebaik-baik bid'ah. Kata ulama, ini bid'ah secara bahasa. Karena salat tarawih itu sendiri sudah pernah dilakukan oleh siapa? Rasul. Maka istilah kata Umar tadi sebaik bid'ah adalah salat tarawih berjamaah. Ini bukan bid'ah secara istilah syar'i. Karena apa? Sekali lagi sudah ada contohnya dari Rasul. Beda dengan bid'ah yang mereka ajarkan. Mana contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada yang mengatakan, loh Imam Syafi'i mengatakan bid'ah ada dua, bid'ah yang madzmumah, tercela, dan yang terpuji. Kita katakan, mana yang lebih kalian utamakan? Ucapan Rasul kullu bid'atin dhalalah atau ucapan Imam Syafi'i? Kalian bersahadat itu wa anna Muhammad Rasulullah atau wa anna Syafi'i Rasulullah? Yang mana yang dipilih? Kalau Anda mengatakan wa anna Muhammad Rasulullah, ikuti ucapan Rasul. Di antaranya apa? Kullu bid'atin dhalalah. Sama dengan tadi, seandainya Umar bin Khattab mengatakan ada bid'ah hasanah, kita katakan Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Bicara masalah bid'ah ini mungkin sehari semalam nggak selesai-selesai. Panjang ya. Namun mungkin kita sedikit akhiri kajian ini dengan menyebut beberapa bahaya bid'ah untuk kita lebih bisa termotivasi menjauhkan diri darinya sejauh-jauhnya. Yang pertama, bid'ah itu adalah sesuatu yang tertolak. Ditolak oleh Allah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal
yang tidak sesuai dengan ajaranku maka tertolak, kata Rasul, Sahih Muslim. Yang kedua, orangnya termasuk yang paling merugi di dunia maupun di akhirat. Seperti firman Allah dalam surat Al-Kahfi 103 sampai 104, "Qul hal nunabbiukum bil aksarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakan wahai Nabi Muhammad, apakah kami akan memberitahukan kepada kalian orang yang paling merugi amal ibadahnya, yaitu orang yang tersesat dalam kehidupan dunia, namun mereka telah meyakini berbuat yang sebaik-baiknya. Yang ketiga, orang yang berbuat bid'ah itu seolah-olah memprotes syariat atau sempurnanya syariat Allah. Orang yang berbuat bid'ah itu seolah-olah memprotes bahwasanya Islam belum sempurna. Karena kalau dia sudah yakin Islam sudah sempurna, nggak perlu ngarang yang baru lagi, mengikuti apa adanya. Orang yang berbuat bid'ah seolah-olah memprotes Islam itu belum sempurna. Yang keempat tadi, orang yang berbuat bid'ah itu menuduh Rasul mengkhianati agama Allah. Sebagaimana kata Imam Malik, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Yang berikutnya, orang yang berbuat bid'ah itu ngeminteri Rasul. Seolah-olah lebih tahu daripada Rasul. Rasul nggak berbuat demikian, namun mereka berbuat. Seolah-olah mereka lebih. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau mendapati sekelompok orang berzikir berjamaah. Ini dalam Sunan Ad-Darimi disebutkan riwayatnya dan sahih. Bahwasanya kata Abdullah bin Mas'ud, "Uddu sayiatikum," hitung kejelekan-kejelekan kalian. Padahal mereka berzikir. Kata Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Rasul, hitung kejelekan kalian. "Fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'." Aku jamin kebaikan kalian yang sesuai dengan sunnah tidak akan sia-sia. "Waihakum ya umat Muhammad, ma asra halakatakum." Celaka kalian wahai umat Nabi Muhammad, yaitu tadi yang berbuat bid'ah. Alangkah cepatnya kebinasaan kalian. Haulai sahabatu nabikum mutawafirun. Para sahabat Rasul masih hidup di tengah kalian. Wa hadhihi thiyabul lam tabla wa aniyatul lam tuksan. Bejadanya Rasul masih belum pecah, pakainya Rasul masih belum usang. Artinya mengapa kalian sudah berbuat bid'ah sedangkan Rasul baru meninggal dunia? Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, "Innakum la'ala millatin ahda min millati Muhammad aw muftatihu dhalalah." Kalian ini cuma ada dua kemungkinan. Kalian merasa lebih baik daripada Rasul, atau kalian memang sengaja membuka pintu kesesatan. Anak ulangi lagi ucapan Ali Mas'ud, kalian yang berbuat bid'ah cuma ada dua kemungkinan. Yang pertama, rasa lebih baik daripada Rasul, lebih pintar daripada Rasul, lebih mendapat petunjuk daripada Rasul, atau memang yang kedua kemungkinannya kalian sengaja membuka pintu kesesatan. Kata mereka, "Ya Aba Abdurrahman, ma'radna ilal khair." Wahai Aba Abdurrahman, wahai Abdul Mas'ud, kami tidak berzikir berjamaah ini kecuali niat kami baik. Ma'aratna ilal khair. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang dibimbing oleh Rasul dengan ittiba'us sunnah? Kata beliau, "Kam min muridin lil khairi lan yusibah." Berapa banyak orang yang menghendaki kebaikan tidak mendapatkan kebaikan itu. Kenapa? Karena salah caranya. Contoh, kelompok teroris. Mereka menginginkan apa? Surga Allah. Menghendaki apa? Kawin dengan bidadari di surga. Lewat apa? Bom bunuh diri misalnya. Apakah benarkah? Kalau ada yang mengatakan yang penting niatnya baik, ya sudah, jangan mencemooh teroris, karena mereka juga niatnya baik, ikhlas lillahi ta'ala mereka. Nggak ada yang mungkin secara dohirnya nggak ada yang lebih ikhlas daripada mereka. Buktinya apa? Mereka rela meninggalkan anak dan keluarga mereka, bahkan mengorbankan anak istri mereka dan mereka sendiri bom bunuh diri. Kurang apa itu ikhlasnya? Ya kan? Ini secara dohirnya berarti nggak tahu kita. Cuma secara umum demikian. Mereka juga ikhlas berjuang di jalan Allah. Mereka rela meninggalkan dunia hanya untuk apa? Berjihad.
Apakah bisa dibenarkan? Tidak. Karena tidak cukup dalam amal ibadah itu niat ikhlas. Namun harus apa? Ittiba. Poin yang berikutnya, orang yang berbuat bid'ah diancam tadi masuk neraka. Ini Rasul yang mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kemudian orang yang berbuat bid'ah itu seolah-olah mensejajarkan dirinya dengan Allah. Kenapa demikian? Karena yang berhak membuat syariat adalah Allah. Tapi mereka, naudzubillah min dzalik, membuat syariat juga. Allah mengatakan dalam surat Asy-Syura, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'dam bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang mensyariatkan ajaran agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Naudzubillahi min dzalik. Yang keberapa sekarang? Yang ke-8, pelaku bid'ah akan diusir dari telaga Rasul. Seperti dalam banyak riwayat, ketika sebagian umat Nabi Muhammad mendatangi telaga Rasul di padang mahsyar, ada sebagian yang diusir oleh Allah. Kata Rasul, ummati, ummati, ya Allah mereka adalah umatku. Kata Allah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang diada-adakan oleh mereka sepeninggalmu. Ini kata para ulama, di antara bahaya bid'ah pelakunya diusir dari telaga Rasulullah SAW. Makanya kata Syekh Muhammad bin Utsaimin dalam tafsir surat Al-Kautsar, man warada sunnata Rasulullah SAW fid dunya kana waridan haudahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mendatangi sunnah Rasul di dunia, artinya berpegang teguh dengan sunnah Rasul di dunia, maka dia akan mendatangi telaga Rasul di padang masa di akhirat. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita kenikmatan meminum dari telaga Rasul SAW. Namun kata beliau, barang siapa yang berpaling dari sunnah Rasul di dunia, maka dia akan diusir dari telaga Rasul SAW di hari kiamat. Kemudian yang keberapa? Pelaku bid'ah itu wajahnya hitam kelam di akhirat. Sebagaimana firman Allah surat Ali Imran, Allah mengatakan tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat ada wajah yang berseri-seri, ada yang hitam kelam. Tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tabyaddu wujuh ahli sunnah wa taswaddu wujuh ahli bidah. Berseri-seri wajahnya ahli sunnah dan hitam kelam wajahnya ahli bid'ah. Dan yang ke-10, orang yang berbuat bid'ah dialah yang memecah belah umat. Yang membuat fitnah, perpecahan adalah ahli bid'ah. Sebagaimana kata sebagian ulama dalam mentafsirkan sabda Rasul, wala tabaghadu. Ada sabda Rasul, wala tahasadu wala tabaghadu, jangan kalian saling hasad, jangan kalian saling membenci. Kata para ulama, fihi isyarah ilan nahi anil bid'ah. Hadis itu melarang dari kebid'ahan, atau ada isyarat melarang dari perbuatan bid'ah. Karena perbuatan bid'ah itulah yang menimbulkan kebencian, permusuhan, perpecahan di tengah-tengah umat. Kata pak ulama, yang berbuat bid'ah itulah yang membuat perpecahan, bukan yang membantah kebid'ahannya. Ya. Dan juga Imam Malik rahimahullah, ini kita tutup dengan riwayat Imam Malik, pernah suatu saat beliau ditanya oleh seseorang, min aina uhrim, beliau di kota Madinah. Ya Imam Malik, dari mana aku mulai start ihram untuk haji atau umrah? Kata Imam Malik, min Dzul Hulaifah min haitsu ahrama Rasul sallallahu. Startlah untuk haji atau umrah dari mana Rasul itu ihram, yaitu dari Dzul Hulaifah, di miqat kota Madinah. Kata orang itu, bagaimana kalau aku ihramnya dari sisi kuburan Nabi? Kata Imam Malik, la taf'al, jangan engkau lakukan, fa inni asy'alikal fitnah, karena aku takut engkau akan ditimpa fitnah. Kemudian Imam Malik membacakan ayat surat An-Nur, maka hendaklah orang-orang yang menyelisih ajaran Rasul berhati-hati ditimpa fitnah
atau azab yang pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, mungkin ini yang bisa kita, kalau mungkin ada pertanyaan silakan, masih ada kurang lebih waktu 10 menit. Ya, baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Ini di YouTube sudah ada pertanyaan, tapi saya kira udah kejawab tadi Ustaz di akhir sesi. Barangkali dari jamaah di sini ada yang ingin bertanya pada Ustaz, dipersilakan. Ya, silakan. Kalau itu Ustaz, Waalaikumsalam. saya ingin tanyakan, Ustaz, mereka kita kan diwajibkan mengikuti jejak para sahabat, Ustaz. Tapi mereka menuduh kita yang mengikuti jejak para sahabat itu membenci ahlul bait, Ustaz, atau yang istilah nawasib, Ustaz. Iya. Nah, bagaimana konsep Ahlussunnah dalam mensikapi hal seperti itu, Ustaz? Ya. Yang pertama wajib kita yakini al-haqqu mansurun wa mumtahan. Kebenaran, yang berpegang dengan kebenaran itu pasti ditolong oleh Allah, namun harus melewati ujian dan cobaan. Di antaranya caci makian. Jangankan kita yang penuh dengan kekurangan, para Anbiya wa Rasul ada yang memusuhi mereka, mencaci mereka, menuduh dengan tuduhan yang batil. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan setiap para nabi musuh-musuh dari kalangan setan, jin dan manusia. Sebagian mereka membisikkan ucapan-ucapan yang indah untuk menipu, menyesatkan yang lainnya. Retorika mereka indah. Setiap dakwah tauhid yang diajarkan kepada umat pasti ada yang memusuhi. Ya, para anbiya saja dimusuhi ketika dakwah at-tauhid. Rasul dahulu dikenal dengan apa? Al-Amin sebelum berdakwah kepada at-tauhid. Setelah berdakwah kepada tauhid, apa yang disampaikan oleh kaum musyrikin? Syairun majnun. Rasul itu penyair yang gila. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin kita masih belum pernah dikatakan orang apa? Palingnya tadi Wahabi ya seterusnya. Na'udzubillah min dzalik wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Namun intinya harus tetap istiqamah, tetap bersabar. Dan ucapan itu sudah dibantah oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni dan juga imam para ulama salaf. Kata para ulama salaf di antara Imam Barbahari juga dalam kitab Syarh Sunnah, apabila engkau melihat seseorang menuduh yang lain dengan nasibi, yang membenci para ahlul bait, dialah Syiah Rafidhah. Ya, itu sudah apa? Dicantumkan dalam kitab-kitab akidah. Ciri Syiah Rafidhah itu menuduh ahlus sunnah dengan apa? Nasibi atau nawasib, yang membenci ahlul bait. Alhamdulillah tidak ada dari ahlus sunnah yang membenci ahlul bait. Ya. Ahlus sunnah dalam segala hal pertengahan. Dalam masalah ahlul bait, ahlus sunnah mengatakan ahlul bait kalau itu di atas iman dan takwa kita cintai. Adapun ahlul baitnya Rasul namun dia berbuat syirik, berbuat bid'ah, enggak ada kecintaan kepada mereka. Karena Rasul yang mengatakan man batta'a amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat amal perbuatannya, tidak bisa dipercepat dengan nasab apa? Keturunannya. Meskipun dalam akta notaris dia anak cucu Rasul, namun perbuatan syirik bid'ah tidak ada al-wala ataupun loyalitas kepadanya. Rasul mengatakan kepada putrinya beliau sendiri, ya Fatimah binta Muhammad, salini min mali masyiti la'uni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah dari harta dunia yang engkau kehendaki, karena aku Nabi Muhammad bapakmu, intinya begitu, tidak bermanfaat bagimu di hari kiamat kelak. Semuanya apa? Tergantung iman dan amal salehnya. Ini ahlul bait yang kita cintai, yang kita belajar kepadanya, yang beriman bertakwa. Abu Lahab itu siapanya Rasul? Di mana dia? Tempatnya di akhirat. Tabat yada Abi Lahab. Wah, enggak ada manfaatnya. Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Aw sarakat Fatimah bintu Muhammad laqatatu yadaha.
Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong apa? Tangannya. Maka sekali lagi, ini pertengahan Ahlussunnah, Ahlul Bait, apalagi yang dari kalangan para sahabat Rasul. Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan wal Husain, para istri-istri Rasulullah SAW, kita cintai mereka semuanya. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah, wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun. Mencintai para sahabat, apalagi Ahlul Bait, itu adalah bentuk pengamalan agama. Keimanan adalah berbuat apa? Kebaikan. Dalam kitab-kitab akidah ulama salaf dicantumkan cinta Ahlul Bait. Namun tidak berlebihan seperti kelompok Syiah Rafidhah yang mereka apa? Menuhankan Ahlul Bait. Di antaranya imam-imam Ahlul Bait mereka. Di rumah saya ada salah satu referensi buku Syiah Rafidhah qatalahumullah. Judulnya Usul Kafi. Kalau kita kaum muslimin punya kitab induk hadis Sahih Bukhari, mereka punya kitab induk hadis namanya Usul Kafi karangan Al-Kulaini. Di jilid pertama ada bab-bab yang kufur. Di antaranya apa? Menuhankan Ahlul Bait. Mereka mengetahui segala sesuatu, ya. Mereka dalam ada salah satu bab misalnya, Annal a'imma alaihimus salam ya'lamuna mata yamutur wala yamutuna illa biikhtiran minhum. Bahwasanya imam-imam Syiah Rafidhah di antaranya Ahlul Bait tadi. Kata mereka, imam-imam mereka tahu kapan mereka mati dan mereka tidak mati kecuali dengan kehendak mereka sendiri. Gimana? Itu yang mereka maksud dengan cinta Ahlul Bait. Kalau enggak mengatakan seperti itu dituduh apa? Membenci Ahlul Bait. Ini orang yang gagal paham. Cinta Ahlul Bait bukan menuhankan sebagaimana cinta kepada Rasul bukan menuhankan Rasul. Jadi sekali lagi itu tuduhan kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah. Kita cinta Ahlul Bait yang beriman bertakwa, namun kita pun tidak berlebihan dalam mencintai mereka. Wallahu ta'ala alam. Bahkan kalau mau ditelusuri, didalami lagi ya, mereka menuduh kita membenci Ahlul Bait. Padahal mereka sebetulnya membenci Ahlul Bait. Karena mereka ketika keluar cinta Ahlul Bait itu kedok untuk menipu umat Islam. Buktinya Ahlul Bait berlepas diri dari mereka. Contoh Ali bin Abi Thalib yang mereka apa? Tuhankan. Di awal munculnya Syiah Rafidhah dalam sejarah, mereka mengatakan anta huwa, wahai Ali, engkau adalah dia Allah. Itu di awal munculnya Syiah Rafidhah yang dipelopori oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ali bin Abi Thalib nggak terima dituhankan. Beliau membuat parit, dinyalakan api, dimasukkan kelompok Syiah Rafidhah di dalam apa? Parit api tersebut. Namun pelopornya Abdullah bin Sabah berhasil apa? Meloloskan diri. Ini sekali lagi mereka justru membenci Ahlul Bait. Buktinya Ahlul Bait nggak suka dengan mereka. Dan banyak, misalnya contohnya masalah kawin mut'ah. Mereka kan menghalalkan, padahal Ahlul Bait sendiri nggak mau menghalalkan. Di antaranya Ali bin Abi Thalib dalam riwayat mereka dan juga dalam riwayat kita mengharamkan. Dalam Sahih Bukhari ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib, Rasul mengharamkan nikah mut'ah pada waktu perang Khaybar. Nah, sekali lagi jangan percaya mereka cinta Ahlul Bait. Ini sekali lagi adalah apa? Sekedar propaganda untuk menipu umat. Wallahu ta'ala alam. Ini ada tulisan apakah benar? Apakah betul amalan kita akan di cross check kepada Rasul atau Rasul akan menjadi saksi atas amalan kita kelak? Iya, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah kalau nggak salah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan, litakun syuhada 'alan nas, agar kalian menjadi saksi bagi manusia dan Rasul sebagai saksi atas kalian. Nah, wallahu ta'ala alam. Wallahu alam. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.